Yang pertama yaitu sistem pemilihan kepala daerah. Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dilakukan oleh warga yang telah memenuhi syarat seperti telah terdaftar di DPT, memiliki KTP, serta sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Yang kedua yaitu tahapan pilkada. Tahapan pilkada ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ketiga, yaitu syarat calon kepala daerah. Yang pertama yaitu adalah warga negara Indonesia tidak pernah melakukan tindakan pidana yang berat, berusia 30 tahun untuk gubernur atau wakil gubernur, dan 25 tahun untuk bupati dan wakilnya. Mendapatkan dukungan dari partai politik dan melalui jalur independen. Yang keempat yaitu menentukan pemenang. Calon yang mendapatkan suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang. Jika hasilnya sama, dilakukan mekanisme sesuai dengan aturan KPU seperti pemilihan umum di daerah tertentu atau di daerah masing-masing. Yaitu sengketa pemilu. Jika terjadi sengketa hasil pilkada, calon yang keberatan dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Sistem pilkada langsung ini bertujuan untuk memberikan hak kepada masyarakat memilih pemimpin sesuai kehendak mereka, sekaligus menciptakan pemerintahan daerah yang demokratis. Yang kedua, yaitu ketentuan pemilihan umum dalam pemilihan daerah. Ketentuan umum dalam pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Berikut adalah beberapa ketentuan umum. Yang pertama, yaitu pemilih. Pemilih adalah warga negara Indonesia atau WNI yang memenuhi syarat minimal 17 tahun, memiliki EKTP atau dokumen yang sah, terdaftar dalam pemilihan tetap atau DPT. Yang kedua yaitu syarat calon kepala daerah dan wakilnya. Kepala daerah dan wakil kepala daerah terdiri dari pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasangan calon perseorangan, independen atau memenuhi syarat dukungan minimal berupa EKTP dan tanda tangan masyarakat. Yang ketiga yaitu syarat calon kepala daerah dan wakilnya. WNI bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berusia minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, 25 tahun untuk calon bupati dan wali kota dan wakilnya, tidak pernah melakukan tindak pidana berat atau korupsi, memiliki pendidikan minimal mengajar atas SMA atau sederajat, sehat jasmani dan rohani, dan tidak memiliki penyalahgunaan narkoba. Keempat, yaitu prinsip pemilihan. Prinsip pemilihan ini dilakukan secara langsung oleh rakyat untuk memilih pasangan kepala daerah dan wakilnya, atau prinsip kesetaraan atau keadilan, sehingga semua calon mendapat hak dan perlakuan yang sama selama proses pilkada. Yang kelima yaitu syarat penyelenggaraan pemilu. Pemilihan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU dengan bantuan perangkat daerah seperti panitia kepemilihan, kecamatan atau PPK, panitia pemungutan suara atau PPS, dan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara atau KPPS. Pengawasan dilakukan oleh Bawaslu untuk memastikan proses perjalanan sesuai aturan. Tahapan pemilihan: penjadwal dan pengumuman pilkada, pendaftaran dan verifikasi pasangan calon, penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat, serta pemungutan suara di TPS, perhitungan suara, rekapitulasi, dan penetapan pemenang. Yang ketiga yaitu sistem kepertanian dalam pemilihan kepala daerah. Sistem kepertanian dalam pemilihan kepala daerah pilkada di Indonesia berperan penting dalam proses pencalonan dan pemilihan kepala daerah. Sistem ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Berikut ini adalah penjelasan mengenai sistem kepertanian dalam pemilihan kepala daerah. Yang pertama yaitu peran politik dalam pilkada. Pencalonan kepala daerah dan wakil
kepala daerah. Partai politik atau gabungan partai politik memiliki hak untuk mengajukan pasangan kepala daerah. Partai politik menjadi salah satu instrumen utama dalam proses politik untuk menentukan kepemimpinan daerah. Yang kedua, yaitu koalisi partai politik. Dalam pilkada, partai-partai saling membentuk koalisi untuk memenuhi syarat pengusuran calon atau memperkuat dukungan politik. Koalisi ini biasanya didasarkan pada kepentingan bersama seperti kesamaan visi atau strategi publik. Yang ketiga yaitu kampanye dan dukungan partai. Partai politik bertanggung jawab mendukung pasangan calon selama masa kampanye, baik dalam bentuk logistik, finansial, maupun jaringan politik. Mesin politik partai dikerahkan untuk memenangkan calon yang diusung, termasuk mobilitas massa dan penyelenggaraan dukungan. Yang keempat, yaitu sistem kepartaian versus independen. Calon independen tidak diusulkan oleh partai politik, tetapi mengumpulkan dukungan masyarakat sebagai tanda tangan atau KTP dalam jumlah tertentu. Persaingan antar calon partai ini dan independen memberikan dinamika dalam pilkada. Calon perorangan independen dalam pemilihan kepala daerah adalah pasangan calon yang maju tanpa dukungan partai politik atau gabungan partai politik, melainkan melalui dukungan langsung dari masyarakat. Mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang memberikan ruang bagi warga negara yang mencalonkan diri sendiri secara mandiri. Berikut ini adalah penjelasan yang lebih lanjut. Yang pertama yaitu syarat calon perorangan independen. Calon independen harus memenuhi syarat atau dukungan minimal dari masyarakat yang dibuktikan dengan yang pertama yaitu KTP elektronik, dokumen kependidikan yang sah lainnya, berpresentasi dalam jumlah penduduk di daerah kepemilihan yaitu 10% untuk daerah dengan jumlah penduduk hingga 250.000 orang, 8,5% untuk daerah dengan jumlah penduduk 250.000 sampai 500.000 orang, 7,5% untuk daerah dengan jumlah penduduk 500.000 sampai 1 juta per orang, dan 6,5% untuk daerah dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000 orang. Dukungan tersebut harus tersebar di lebih dari 50 jumlah kecamatan di daerah tersebut. Yang kedua yaitu tahap pencalonan. Tahap pencalonan, pengumpulan dokumen calon independen harus mengumpulkan masyarakat beserta surat pernyataan dukungan. Yang ketiga yaitu verifikasi administrasi. Dukungan diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk memastikan keabsahannya. Yang keempat yaitu pendaftaran resmi. Setelah dukungan verifikasi calon independen dapat mendaftarkan diri untuk mengusulkan pilkada. Yang kelima yaitu tentang calon independen, persyaratan dukungan berat. Mengumpulkan KTP dan dukungan masyarakat membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar. Yang keenam yaitu contoh keberhasilan calon independen. Beberapa calon independen telah berhasil memenangkan pilkada ini berbagai daerah seperti Ridwan Kamil atau Ali Sadikin. Ketentuan pidana pilkada. Ketentuan pidana pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga proses pemilihan yang jujur, adil, transparan, dan bebas dari kecurangan. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses ini yaitu yang pertama yaitu pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana pilkada. Yaitu ada pertama, politik uang atau money politik, memberikan uang, barang, atau janji kepada pemilih agar memilih pasangan calon tertentu. Ancamannya itu hukumannya penjara maksimal 72 tahun atau denda sebesar 1 miliar. Yang kedua yaitu penanganan pelanggaran. 1. Pelaporan. Pelanggaran dilaporkan oleh masyarakat, pasangan calon, atau tim kampanye ke Bawaslu. Yang kedua yaitu penelitian awal. Bawaslu melakukan pemeriksaan dan menentukan apakah pelanggaran tersebut termasuk kategori tindak pidana. Yang ketiga yaitu penanganan aparat penegak hukum. Sanksi administratif. Selain sanksi pidana, pelanggaran tertentu juga dapat dikenakan sanksi administratif. Pembatalan hasil pemilu jika ditemukan kecurangan yang memenuhi hasil pilkada.
Yang keempat, contoh kasus tindak pidana pilkada, yaitu kasus uang politik. Seorang tim sukses ditangkap karena membagikan uang kepada pemilih dengan janji memilih calon tertentu. Yang kedua yaitu netralitas ASN. Seorang kepala dinas diberhentikan karena mendukung salah satu calon dalam kampanye. Materi terakhir atau Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005. Yang pertama yaitu ada ruang lingkupnya, proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, tata cara pengesahan dan pengangkatan kepala daerah terpilih, proses pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang kedua yaitu jenis pemilihannya. Pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Pengesahan dan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih disahkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk gubernur atau wakil gubernur, atau setelah pengesahan pelantikan dilakukan oleh pejabat berwenang. Yang keempat yaitu pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah melanggar sumpah atau janji jabatan. Yang kelima yaitu sanksi dan pelanggaran. Jika terdapat pelanggaran dalam proses pemilihan seperti politik uang atau kecurangan, maka pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan hukuman yang berlaku. Peraturan yang mengatur pelaksanaan pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Peraturan ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sekian video dari Atik ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.